Tadi kan videonya, nah sekarang ini adalah prosesnya. Ibu-ibunya lagi membentuk coklat. Aku ada di Desa Coklat Bali di Tabanan. Ini kita bisa lihat bagaimana sih proses pembuatan coklat. Nah, nanti kita bisa bawa oleh-oleh coklat ke Jakarta. Sekarang aku didampingi sama Buge untuk melihat pabrik. Ayo. Sopnya bisa melihat dari jendela pabrik. Ke sini tester coklat yang ada di sini. Nih, tester coklat. Ada tiramisu, ada durian, ada matcha, kapun, ada coklat, kopi, vanilla, banana kompon, milk dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat faktorinya. Ventilasi bisa. Kalau kita ada balinis juga di sana. Kalau ada yang ada tamu yang ada kegiatan balinisnya, kita bisa seperti itu. Tapi kelupam dulu ngambil kegiatan seperti itu. Guys, kita ke kebunnya dulu ditemani sama mbaknya melihat proses pembuatan coklat. Oke guys, kita nyebrang ke kebunnya. Jadinya di sini ini kita ada dua jenis, yaitu Falasterol sama Falasterol. Dan di sini semua tanamannya itu kita melakukan proses cangkok. Yes, di sini antara coklat biasa dan coklat prioritas umum, prioritas bagus, di sini di setek dengan metode sambung. Tujuannya agar menghasilkan coklat yang bagus. Jadi persoalannya seperti ini bisa lihat terus. Dan itu pembibitan di sana boleh masuk ke apa? Ini Internasional namanya Econet dari Amerika. Bisa ada kopinya juga. Trinitario itu perbedaannya cuma ada di minyaknya aja. Kalau misalnya Trinitario dia 50-55% untuk kualitas minyaknya. Tapi kalau untuk rasa dan yang lainnya masih sama. Sama. Dari tanaman kecil sampai dia tumbuh bunga. Yang bunga kecil segitu, Mbak? Ya, bunga seperti ini. Jadi dia mungkin tingginya sekitar saya. Belum berbuah berarti apa sudah Buah baru tumbuh bunga. berbunga ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, dari bunga sampai tumbuh buah itu 5-7 bulan. Falasterol sama Trinitario. Nah, Oke, jadi kompos yang kita taruh di sini. Dan actually outnya itu atau kulitnya itu bisa dipakai untuk makanan binatang juga, seperti sapi atau kambing. oh mau deh. Iya mau. Sampai sekarang sih masih kita pakai, kita hancurin dan kasih ke sapi, itu benar makanan yang sehat gitu. Tuh guys, pupuknya organik kompos dari kulit coklatnya. Tahu. Nah, kan ada kebun manggis, ada kebun durian, kebun jeruk. Manggis Kak. Jadinya di sini tuh sebenarnya kita tidak bisa tergantung hanya dengan kebun. Jadi kita ada kerjasama juga dengan petani-petani lokal yang ada di Bali. Jadi banyak ada kebun kakao di Bali. Jadinya mereka kayak jual bijinya ke sini. Jual bijinya di sini dan juga kita beli juga di luar pulau seperti Kalimantan dan juga Sulawesi. Jadi ya tadi Falasterol dan Trinitario, dan kandungan oil yang paling banyak itulah adalah di Criollo karena dia mempunyai sampai 70% minyak di dalamnya. Kalau
Forastero dia punya sekitar 20 sampai 25, dan Trinitario dia punya 50 sampai 55. Karena sebenarnya Trinitario itu adalah mix antara Criollo dan Forastero. Jadi dia dapatnya half-half, setengah-setengah, half from Criollo and half from Forastero. Yang itu seperti yang kita pakai minyaknya. Trinitario, tapi lebih looksnya kayak Criollo dia. Dari kulit luarnya dia terasa kayak lebih kasar. Kalau Forastero sebenarnya kulit luarnya agak lembut dia, tidak bergerigi seperti ini. Yang jadinya yang gelap itu belum matang, yang lebih terang sudah matang. Matang. Ini belum matang. Itu nih, Bapak. Guys, kita cobain panen coklat. Bisa? Agak kuat dikit. Jangan diputer. Oke, good. Kita buka kulit buahnya. Hati-hati. Udah panenannya. Nih, ini guys cara membuka coklat. Long, keliling deh. Oh, ini. Iya, top packingnya. Tunjukkan retakannya tuh. Udah retak. Udah cukup. Tunjukin retakannya. Betul. Ya jatuh. Buang. Nah. Buang. Cobain, guys, cobain nih. Dia akan mencoba di mute aja, di mute. Yes, nih gimana? Udah, Udah dari awal. cepet. Enak, Gimana rasanya? enak asam-asam manis, Gimana rasanya? asam manggis, Gimana rasanya? ya, leci, campur. Aduh nggak tahu, nggak bisa dijelaskan. Guys, kita bawa pulang buat oleh-oleh. Guys, habis dipanen ini langsung difermentasi di keranjang bambu kayak gini. Ya, ini keranjang bambu dan terus dilapisi sama karung. Jadinya dengan dua dilapisin sama daun pisang karena untuk memudahkan airnya itu keluar dari bawah. Ini Nah, itu airnya dimanfaatin buat apa? untuk pestisida. Oh, sudah. Jadi kita pakai pestisida alami dan tidak pakai pestisida yang lain, kimia, bahan-bahan kimia. Kita benar-benar pakai Hama apa, Mbak, yang takut sama dia, Mbak? penggeret buah kakao. Oh, tunggu. Itu. Bukan. Apa namanya? Apa? Itu ya, Mbak, apa namanya? Oh, Penggeret buah kakao. Cleopatra. Ya, Kayak Cleopatra ya? ya. Cleopatra kan? Kayak gitu bentuknya. Jadinya namanya itu PBK, penggeret buah kakao. Tadi kita fermentasi selama 5 hari. Ini fungsi dari fermentasi adalah untuk mengurangi rasa pahitnya. Karena banyak yang di kebun, banyak yang kakao farm yang ada di Batu itu dia tidak melakukan fermentasi, jadinya pahit banget untuk jadinya. Tapi kalau kita melakukan fermentasi, pahitnya masih, tapi lebih berkurang. Jadinya kayak ditutupin dengan rasa asam dari fermentasinya itu. Jadi kita lakukan Kalau matahari nggak dapet, drying roomnya di kayak apa? dalam. Jadi kayak kasih Oh, ini sama. sama ya kayak yang itu lah ya, sama kayak Sama. Ini panasnya awet ini. ya. Kemudian kita tutup dengan ini dan kita pakai karung goni untuk membuat fermentasi. Dan fermentasi 5 hari, habis itu setelah 5 hari fermentasi kita rendam di dalam air selama lebih 2 jam karena untuk menurunkan suhu. Karena di fermentasi dia punya suhu yang lumayan hangat. Berapa, Mbak? Hangatnya itu mungkin sekitar 30 Pak, 30 sampai 40. Direndam di air Di sampai dalam air suhu. 20. Berarti airnya dingin ini. Airnya dingin normal. Kan normal. Kalau di sini sih Masih dingin ya. masih dingin aja. Jadi air biasa, habis itu setelah direndam baru kita cuci sampai 3 kali pencucian untuk mengeluarkan yang lengket-lengket dari pulpnya itu. Jadi di sini fermentasinya itu kita tidak menggunakan gula atau apapun. Karena yang putihnya itu namanya pulp. Pulpnya itu akan membantu fermentasinya bekerja dengan sangat baik. Makanya dalam fermentasi nanti yang putihnya itu akan menghilang selama pada 5 hari itu. Jadinya dia akan berubah menjadi lebih coklat kehitaman. Ya, dan setelah direndam, dicucilah dia semua pulp-pulpnya itu sampai bersih, benar-benar bersih. Baru terus kita jemur 5 sampai 10 hari tergantung dari kita. Kalau
Toples ini tempat pengeringannya untuk mengurangi kadar air sampai 75%. Sampai 7,5%. Nah, ini perbedaannya adalah dari biji luar. Ini bukan bijinya kita. Kalau dari bijinya kita dia akan kelihatan seperti ini, lebih brown ya Kak. Berarti ini asli Bali. Ya, ini benar-benar kita yang melakukannya. Tapi kalau biji-biji yang lain yang hitam-hitam ini, Ini dari mana ya ini? itu karena yang saya bilang tadi banyak lokal-lokal petani di sini tidak melakukan fermentasi. Jadi setelah kita jemur, dia jemur aja. Jadi rasanya pahit. Makanya setelah di biji kering itu kita fermentasi lagi, Pak. Ini bukannya spora ya? Putih-putih ini jamur kan? Iya, ini sebenarnya jamur. Iya. Makanya benar-benar dibersihin ya, benar-benar jamur. Tapi masih bisa dimanfaatin begini. Masih bisa dimanfaatin. Nanti kan kita ini dia kita filter dia lagi. Coba Dan ini. habis itu kita Coba, kamu udah nyobain kan? Udah. Coba, coba rasanya gimana? Tapi enak. Gimana Aku rasanya? lebih seneng yang Yang mana, roasting Kak? kayak gini daripada yang roasting. Karena roasting tuh rasanya agak lebih, karena kan rasa-rasa yang udah ada di sangrai, jadinya agak rasa-rasa kebakar gitu, saya nggak suka. Enakan begini yang kayak gini. Apa rasanya kak? Ya, rasa coklat mau rasa apa? Kalau ini kapal coklat. Tapi robusta ya mbak, sayangnya ya. Cobain tuh, coba. Rebusnya juga enak kok. Kalau buat kayak Abi yang punya gut, itu nggak cocok. Soalnya sama tinggi. Karena kandungan kafeinnya tinggi. Robusta. Makanya biasanya kalau Arabica lebih less. ya biasanya makanya kalau yang bean kan biasanya ada yang 7525, terus ada yang 6535. Karena kalau full Arabica tekor, mahal harganya. Jadi kita beli tuh, saya bawa tuh dari Bedugul, kopi Arabica. Emang yakin Arabica? Nah, ini Arabica kan? Oh masih basah ya? Iya, masih basah. Lalu aja dari fermentasinya baru berakhir hari ini. Jadi langsung sekarang ini jemur. Dia ketika dijemur menyusut berapa persen mbak dari berat basahnya dia? Bentukannya berapa persen? Misalkan kalau 100 kilo keringnya jadi berapa? Jadi coklat paste-nya, Hah. jadi coklatnya kalau misalnya disalurkan dari 3 kilo, dia sampai 800 gram lah. Wah jauh banget ya? Jadi 800 gram itu dapat kakao paste. Kakao paste ya? Jadi kayak liker. Coba kak, 3 kilo jadi cuma 800 kak, berarti berapa kak? Jadi lebih Banyak. Nyusutnya berapa persen? Itu apa? 35%. Wah, cuma dua itu kak, cuma 25%-an yang jadi coklat kering kan? Banyak. Jadi ada fotonya jelas. Banyak sih, Kayak motor. Tapi di sana enggak. turunkan kadar air sampai 3%. Tuh, Ini biji yang setelah di roasting. wangi nggak kak? Itu kak, itu aja. Wangi 80 sampai berapa jam? 2 jam. Dalam satu gini Coba jadinya coba ini. 2 jam berarti Sekali roasting berapa kilo? sekitar 50 kilo. Jadi silakan lebih coba. Gimana rasanya? Kayak coklat. Iya, kayak coklat. Ini yang Ya, yang tuh, tuh. kali tanda sendiri. Oke, ini jadinya kita kulitnya harus kita pisahkan, tapi kulitnya kita pakai kompos, kita tidak washing anything. Dan ini mixnya yang sudah dipisah dari kulit. Dia akan berbentuk seperti ini. Ya, boleh rasain, boleh dimakan. Tadi Dia makan. lebih kerasa coklatnya dia tanpa kulit. Tapi Enak ini adik, coba. gula aren maksudnya? Ya, gula aren. Dicampur gula aren. Nah, bro, enak nih, enak. Dari tadi akhirnya dia enak. Nah, kan ada gula.
Oke, setelah itu kita pemisahan kulit dan biji. Setelah kita pisahkan, kita dapat mirisnya kita masukkan di milling mesin. Jadi ini milling namanya milling mesin, dan dia teksturnya akan keluar seperti coklat pasta. Ini pasta. Yes, bentuknya kayak pasta, kayak pasta gigi. Dan minyaknya masih di dalam itu, masih kelihatan minyak-minyaknya shiny gitu. Dan sebenarnya kita ada dua cara untuk membuat coklat, yang satu membuat powder, yang satunya lagi membuat coklat bar kayak gini. Jadi yang gimana cara membuat powder dari kakao base-nya itu? Sebentar. Oke, di sana ini namanya milling, yang situ kita press, kita keluarkan minyaknya, dan minyaknya bisa dipakai bikin butter. Mentega. Ya, butter, mentega beda. Butter apa? Mentega margarin. Butter itu Artinya Apa Mbak butter? butter itu dia lemaknya beda. Kalau dia margarin dia pakai lemak nabati. Kalau butter dia pakai lemak ini, lemak hewani. Iya. Ini setelah kita press dan dia teksturnya akan menjadi lebih kayak kering pada saat kita sudah pressnya ini. Nah, teksturnya seperti ini. Kalau setelah kita press, dia kita milling mesin dan teksturnya akan menjadi seperti powder. Di sini coklat powder. Masih cepat. Mau? Iya tangan ini. Ada pahit. Nggak enak. Bukan Milo ya. Bukan Milo. Bukan Milo. Nah tapi kalau Milo kenapa? Karena dia Milo. Iya. Baca lulusan mana Mbak? Apa? Lulus mana sekolahnya? Saya. Ah, Saya STP Nusa Dua. Nusa Dua Bali. Iya, sekolah tinggi pariwisata Pariwisata. Oh, di Nusa Dua. kirain sekolah tinggi teknologi pangan. Bukan, saya pariwisata. Pariwisata. Iya. Lebih ke tourism. Tourism. ini udah 80% Bi, ambil Bi. Apa? Sambil di sini. Bi. Kayak juga ya? Nah, seperti ini. Mana lebih enak? Nah, ini dari campur gula. Udah. Pakai itu pakai sendok. Mbak dia masih mau nyobain ya. Gimana? Ini yang coklat apa? Coklat gula aren. Gimana rasanya? Enak kayak gula aren. Alkohol ya oilnya aja yang berbeda seperti ini. Cobain Bi. Sesuai. Namanya siapa? Nanti. Yazid. Iya. Oh, Yazid kelas berapa? Terus satu SMP. Satu SMP. Iya naik terus. Ah, sampai wah. Ini satu SMP. Iya. Tadi kan videonya, nah sekarang ini adalah prosesnya. Ibunya lagi membentuk coklat. Ini ada teh kopi gak ini Bi? Guys, kalau kalian kembali jangan lupa mampir ke sini. Faktori coklat di sini sudah bersertifikat organik dan juga halal. Terima kasih sudah menyaksikan. Dah.